mengenal isim yang tidak bertanwin ataupun tidak menerima tanwin. Ingat, pada dasarnya isim itu bertanwin. Masih ingat nggak ciri tanwin itu? Ada berapa? Ayo, Pak Cecep, masih ingat nggak? Ciri tanwin. Ciri isim maksudnya ya. Ciri isim. Alif lam. Isim itu diketahui dengan dua cara ya. Satu, kemasukan alif lam ataupun al. Yang kedua di tanwin. Itu dasarnya itu isim itu. Setiap kalimat yang ada tanwinnya atau yang ada alnya, seperti al-madrasatu, al-baitu, al-masjidu, itu isim. Atau enggak pakai al tapi bertanwin, masjidun, baitun, rumah ya. Terus apalagi sukun ya, pasar. Semua yang bertanwin itu isim. Nah sekarang ada kalimat ataupun kalimat isim yang tidak tunduk, yang tidak menerima tanwin, namanya isim ghairul munsharif. Ya kan ya? Kalau yang isim munsharif itu bertanwin, kalau ghair munsharif itu tidak bertanwin. Ulangi. Kalau yang munsharif itu bertanwin. Kalau ada ghairul munsharif itu tidak. Lawan dari kata tadi, tidak bertanwin. Nah, sekarang pertama, jadi isim ghairul munsharif itu ada 7 ya, ada 7. Nanti mudah-mudahan saya selesai malam ini penjelasan yang 7 itu. Pertama, al-ajamu. 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 Ajam yang bukan dari bahasa Arab, bahasa ajam. Orang Arab itu memandang ya bahasa itu hanya 2 saja. Pertama bahasa Arab, bahasa ajam. Kalau di luar bahasa Arab itu ya bahasa ajam. Apa bahasa ajam itu? Ya bahasa Indonesia ajam. Bahasa Turki bahasa ajam namanya. Bahasa India, bahasa Persia, bahasa Portugis, semuanya ajam. Jadi nggak mau ribet orang Arab itu. Di luar Arab ya. Iya, Arab ya bahasa Arab, bahasa ajam. Nah kalau bahasa ajam itu tidak bertanwin. Contoh kan itu Idrisu, ya. Jangan Idrisun, ya bukan Idrisun. Terus Ibrahimu, terus Sulaimanu, kan Idris itu nama orang ya, Ibrahim nama orang, Sulaiman nama orang. Tapi kok Ibrahim kan adanya di Jazirah Arab. Nah untuk membedakan Arab dan bukan Arab, hanya itu kan Jazirah saja, kawasan Arab. Jazirah-jazirah itu dulu daerah yang ditaklukkan oleh Islam, itu Jazirah Arab. Dulu mah di peta itu namanya peta Jazirah Arab. Tidak ada Timur Tengah. Ya, coba lihat kita peta di tahun 40 ke belakang tuh ya. Tidak ada nama Israel, tidak ada peta Timur Tengah itu. Ada juga peta Jazirah Arab. Nah, karena sekarang ini ada Zionis itu, dimasukilah tuh anak kepentingan politik. Ada aset kecil asalnya Israel itu. Sehingga sekarang ada peta-peta sekarang kan Israel. Ya, dulu itu Jazirah Arab. Dan nama Arab itu dulu namanya Hijaz. Hijaz. Tidak ada Saudi Arabia. Nanti ceritanya panjang tuh ya. Jadi Saudi Arabia itu Abu Saud Al-Arabia. Nanti kalau lain waktu kesempatan saya ceritakan asal orang Yahudi, orang Arab di Saudi Arabia namanya. Asalnya Hijaz dulunya. Baik ya. Ajam itu bahasa bukan Arab. Kayak Ibrahimu. Jadi nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh Idrisun, nggak boleh Sulaimanun.
Nah, untuk membedakan mana bahasa nama orang Arab dan mana yang bukan Arab, bagaimana? Biasanya kalau di Arab itu yang bisa ditasrif, kayak nama Rohimun, ya, terus Solihun, asal katanya kan Solaha dari fi'il madhi. Kalau Agus atau Pak Joko, Kambali, Cecep, itu nama ajam, bukan Cecepun ataupun Jokoyun, Agusun, Hambaliun, nggak bisa, Agus ya. Jadi tidak bisa ditasrif, kecuali kalau di sini ada namanya Rohmatun, ada nama Rohmat ya. Nah itu bahasa Arab itu, ada misalnya Rahmatullah. berarti Al-Quran itu bukan bahasa Arab pula ya, Apanya? bahasanya itu Al-Quran itu kan ada nama Yakub, Sulaiman. Sulaiman. Ya, ya kalau itu menceritakan sejarah. Al-Quran mah Sejarah. ya kan isinya sejarah, isinya ya pertanian ada, Politik. matematik ada, ya. Jadi itu mah lagi menceritakan sejarah, misalnya sejarah Nabi Sulaiman, kayak berita dengan semut itu kan, Nabi Ibrahim. Kalau Al-Qur'annya diturunkan, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah yang diturunkan di kota Mekah, ya, yang diturunkan dengan di Madinah, ya. Jadi kalau tentang Sulaiman Ibrahim itu menceritakan tentang sejarahnya, kisah-kisah pada zaman dahulu tuh ya. Nah itu yang pertama itu ajam ya, bahasa di luar Arab. Ada walaupun di luar Arab, tetapi kalau ada 3 huruf yang tengahnya mati boleh ditanwin, kayak Nuhun, Nuhun ya, Nuhun tanwin. Hudun, Hudun pakai tanwin ya. Jadi kalau ada 3 huruf tengahnya mati, ini boleh ditanwin, walaupun ini bahasa ajam ini ya. Itu cirinya. Nah, yang kedua, Pak Joko tolong bacakan. At-ta'nisu. At-ta'nisu dalam kurung mau Menunjukkan. Hah? Menunjukkan. Oh ya, menunjukkan alamat ya, Alamat. alamat ya. Ya. Alamat Perempuan. alamat perempuan. Nahnu Nahwu. Fatimatun. Jangan ditanwin dong. Ini kan menceritakan Oh, iya. gentang. Fatimatu. Aniyatu. Aisyatu. Aisyatu. Makkatu. Tolhatu. Kubla. Margo. Sohrou dalam kurung pada apa, Padang Sahara. padang Sahara. Sohrou yaitu Batu besar. Sohrou batu besar. Dan asyau Asli. asli Ya, aslinya atau asalnya boleh. aslinya asyau. Ya. Satu lagi nanggung. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ala waznil fi'li dalam kurung Atas bentuk atas bentuk
kata Kerja. kerja. Nahwu Ahmadu Adamu dalam kurung aslinya Adamu Aqdamu Afdalu Akbaru Asgharu Asghoru Asgharu Ayu titiknya di atas itu. Abadu Aqrabu Ahsanu Aqya'u Aqbahu Ajmalu Akhoru Rojawu Ya. Dan Yazidu. Ya, cukup. Baik, lanjut. Yang kedua itu ala waznil fi'li ya, atas bentuk kata kerja. Ya, ala waznil fi'li. Contoh Ahmadu ya. Ahmadu, Adamu, Afdolu, Akbaru. Ahmad kan nama orang ya. Ada kan nama Ahmad kan? Ada. Ahmad Husairi, Ahmad Khotib ya. Ahmadu. Jadi sepertinya kayak fi'il, kayak kata kerja. Ahmadu itu kayak fi'il madi ya. Ahmadu, nahmadu, hamidah yahmadu itu ya. Ahmadu memuji oleh saya. Kemudian afdolu artinya lebih utama. Jangan afdolun ataupun akbarun, ini seperti wazan fi'il ini ya. Asghoru, kalau afdolu itu lebih utama, akbaru itu lebih besar. Kalau untuk Allah maha besar. Kalau asghoru lebih kecil, abadu lebih jauh, aqrabu lebih dekat, ahsanu lebih baik, aqbahu lebih buruk, ajmalu lebih tampan, akharu yang lain, rojabu dan yazidu. Nih, rojabu ataupun rojaba ini termasuk isim ghair munsharif, seperti seolah-olah ya kayak fi'il tuh, rojabu udah hidup semua, nggak boleh rojabun. Nah ini isim yang tidak menerima tanwin. Rojabu kan nama bulan Rajab. Yazid itu adalah nama ada kan namanya Yazid misalnya Yazid bin Muawiyah, Ahmad Yazid. Jangan Yazidun, seolah-olah Yazid ini kayak kalimat fi'il. Asalnya mah zada Yazidu, zada fi'il mudhari'nya Yazidu ya. Yazid itu bisa untuk nama orang ya, makanya dinamakan isim ghair munsharif. Kemudian nggak boleh abadun, nggak boleh aqrabun. Yang ketiga itu ya, tadi itu yang ketiga. Oh, yang kedua belum dijelaskan tadi ya. Belum. Yang kedua, oh ya, at-ta'nitsu ya, menunjukkan alamat perempuan seperti Fatimatu, Insyatu. Nggak boleh Fatimatun ya. Ciri perempuan itu diantaranya ada tak marbuto ya, yang pernah kemarin disampaikan tuh Pak Joko. Fatimatu, Aisyatu, Makkatu. Jangan Makkatun, nggak boleh
Aisyatun nggak boleh, Tolhatun tidak boleh, Hubla mardo yang sakit. Berarti kalau diganti pakai tatanit laki-laki enggak? Yang mana? Yang model Fatimah tuh tapi tulisannya tanya bukan ta marbuto, pakai ta rahu tatanit. Itu Tak mabsutoh itu namanya yang ya. marbuto. Contoh begini contohnya ya Pak. Gitu. Iya, enggak pakai ta marbuto. Fatimah tuh. Dari segi tulisan tidak ada harus pakai tak marbutoh. Itu tuh. Kaidah penulisannya ya. Ya, tapi kalau Fatimah. ada yang nulis begitu berarti itu laki-laki Salah. atau enggak? Fa- Fatimah tuh misalnya yang nulisnya Amin. enggak pakai ta marbuto. Ya. Itu menunjukkan laki-laki enggak? Ada juga Fatimun kalau mau. Fatimun. Fatimun. Ada juga orang namanya Fatimun. Jadi ciri muannas itu kan ada tak marbutoh ya. Nah betul kata Pak Cecep. Kalau nggak pakai tak marbutoh ya, boleh nggak pakai tak tanis begini nih. Secara kaidah penulisan salah, harus diluruskan itu tuh ya. Karena orang Arab itu, orang-orang ahli bahasa dalam bahasa Arab menulis Fatimah itu pakai tak marbutoh. Ya, kecuali solihatun ya, pakai solihatun ya. Jamak ya, jamak muannas salim. Nah, Fatimah tuh, Aisyah tuh, Makkah tuh itu namanya menunjukkan alamat perempuan. Sohro itu padang Sahara, kalau sohro itu batu besar. Ya, pertama tuh ajam, taknis, ya. Ketiga itu atas wazan fiil, itu isim ghair munsharif. Oke, yang keempat baca tolong Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatul alifi wan Alifi enggak, Oh. jangan pakai ain. alifi wan nuni. Dalam kurung ada tambahan alif dan nun di akhir kalimat. Nahu Usmanu, Salmanu, Imranu, Sulaimanu, Sa'banu, Ramadanu, dan Atsyanu. Dalam kurung yang haus yang haus Haus. yang haus yang haus. Ya. Udah. Nah, yang empat. Oke, satu lagi nanggung biar ini biar sama sama Pak Joko. Yang kelima, Yang kelima al-adalu. Nah, kurung pindahan dari kata lain. Nahu ukharu. Nah, kurung asli. Oh, asalnya akhirun. Sulasu. Dalam kurung asalnya salisun atau salasun. Dan umaru. Dalam kurung asalnya amirun. Adapun amirun dan amrun adalah ismun munsarifun. ya cukup. Baik, yang keempat isim ghair munsharif itu adalah ziyadatul alifi wan nuni, ada tambahan alif dan nun di akhir kalimat ya. Ada tambahan alif dan nun. Nah, contohnya Utsmanu ya, Salmanu. Jadi kalau ada nama Utsmanu, contohnya Utsmanu. Ini yang dimaksud alif dan nunnya itu yang di terakhirnya ini nih. Ini alif dan nun.
nggak boleh Utsmanun, Salmanun. Ini tambahannya alif dan nun. Utsman itu nama orang bukan? Iya. Nama orang. Isim kan? Iya. Salman nama orang bukan? Iya. Ada kan nama Salman kan? Bahasa Arab. Iya, ada Salman ya. Teman saya Salman namanya. Nah ini pakai alif dan nun. Itu tidak boleh ditanwin ya. Yang ada alif dan nunnya yang terakhirnya ya. Coba selain ini apa lagi? Selain ini. Imranu ya. Syakbanu. Terus apa lagi? Ya Ramadhanu. Makanya tadi itu Ramadan itu isim ghairul munsharif. Nanti majrurnya, jernya dengan fathah. Isim ghairul munsharif ya. Semua isim ghairul munsharif nanti jernya dengan fathah. Kemudian apa lagi selain itu? Selain Utsmanu, Salmanu, biasanya nggak kasih contoh yang lain yang namanya ujungnya ada alif dan nunnya. Atau syanu ya, atau Jailanu ya, Jilanu, lam alif dan nunnya tambah alif dan nun. Terus subhanu, subhan ya, subhanan ada alif dan nunnya tuh. Subhanu alif dan nunnya tuh ya, itu cirinya ada tambahan alif dan nunnya. Jadi kalau Bapak menemukan kalimat yang di akhirnya ada tambahan alif dan nun, itu jangan ditanwin. Yang kelima, al-adalu, pindahan dari kata lain. Contoh ukhoru, asalnya mah akhirun, yang terakhir. Ukhoru terakhir, kayak sulasu, masna wa sulasa wa ruba. Kan dalam ayat Al-Quran itu ada tuh, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Masna wa sulasa wa ruba, maksudnya asalnya mah salasun rubaun gitu ya. Al-adal, pindahan dari kata lain. Nah, yang ke 6 Pak Cecep, kembali lagi. Sigatu muntahal jumu'i dalam kurung bentuk penghabisan jamak. Tandanya setelah alif yang ditangwin ya, yang setelah alif yang ditangwin tengah. Setelah alif yang di tengah kalimat ada dua. Setelah ada dua huruf atau lebih. Nahu masajidu, masajidu dalam kurung mufradnya masjidun. Darohimu dalam kurung mufradnya dirhamun. Dananiru, Ini panjang ya. dananiru mufradnya dinarun. Masobihu mufradnya isbahun. Dan syartun menjadi dan syartun menjadi surutun. Menjadi surutun, menjadi syuro itu, syaro itu. Ya cukup. Nah, isim ghair munsharif yang keenam yaitu sigatu muntahal jumu'i. Sigot itu bentuk, muntaha itu penghabisan ya, sampai top gitu, sampai mentok. Jumu'i ya bentuk jamak.
Jadi bentuk jamak penghabisan. Sudah mufrad, tasniyah, jamak, jamak muannas salim, jamak taksir, jamak apa sigat muntahal jumlah ini sudah habis gitu ya. Ini contohnya sigat muntahal jumlah itu masajidu ya. Asalnya masjidun, masjidani, masjiduna ya. Kalau masjidun tuh mufrad apa muannas, musanna atau tasniyah? Masjidun isim mufrad apa isim tasniyah? Isim tasniyah. Isim mufrad. Ya, maksudnya mufrad itu bentuk satu masjid. Kalau masjidani artinya dua masjid. Ya, masajidu beberapa masjid yang banyak itu. Kemudian kayak rasulun ya, utusan. Rasulani dua utusan. Rusulun beberapa utusan. Nanti rosailu beberapa utusan. Jadi sigat muntahal jum itu cirinya ada tambahan di tengah alif ada dua huruf atau lebih. Setelah huruf alif di tengah ya. Contoh masajidu. Nah, sigat muntahal jum itu cirinya ya. Setelah alif di tengah nih, alif di tengah ini nih, ada tambahan dua huruf atau lebih. Ini kan ada dua nih, satu, dua. Ya, bisa lebih ada nanti. Jadi masajidu. Ya. Maghonimu. Dana niru. Kayak dana niru. Setelah huruf alif yang di tengah tuh ada tambahan huruf yang lain dua atau lebih tuh, satu, dua, tiga. Kan rumusnya dua atau lebih. Ya. Kemudian syaro itu asal katanya syartun, syartoni, syurutun. Terakhir lagi syaro itu. Ya, satu lagi nanti kita buka ruang tanya jawab. Pak Joko terakhir, Pak Joko. Tarkibul masjid dalam kurung susunan susunan dua kata yang campuran yang bukan susunan idofatu nahwu hadara mautu dalam kurung asalnya hadara dan mautun Ma'di karibu dan labaku dalam kurung tanbiyahun. Cukup dulu. Yang ketujuh terakhir yaitu tarkibul mazji, susunan dua kata campuran ya, dua kata campuran yang bukan susunan idofah. Beda kalau idofah dengan tarkibul mazji itu ya.
Kalau idhofah itu Gabungan. gabungan yang memiliki makna lain. Ya. Masih ingat nggak Pak Agus apa itu idhofah? Yang dibonceng. Yang dibonceng. Contohnya? Mas ini Hmm? Muhammad Rasul. Nah, nih. Baca nih Pak Agus. tuh. Oh, Nurul Hasanah. Nurul Hasanata apa tuh? Hasanah tuh. Ya. Pak Cecep, Hasanata, Hasanati. Hasanatu. Nurul. Hasanah. Hasanatu. Pak Joko, Hasanatu apa Hasanati? Hasanat. Hasanatu. Semuanya pada salah. Ingatkan ya, mudhof ilaih itu harus majrur, harus jer. Jer ya. Hasanati dong. Nurul Hasanati. Nurul itu mudhof, Hasanati mudhofun ilaih. Kan udah disampaikan waktu itu ya. Setiap mudhof ilaih itu harus jer. Kayak Nurul Ilmi, Rasulullahi, hi itu jer. Terus apa? Arkanul wudu'i, babul nikahi, babul jima'i. Ya, kan jer semua mudhof ilaih itu. Ini mudhof ilaih. Nah, kembali ke tarkibul masjidi ini, susunan dua kata campuran yang bukan idhofah. Contoh Hadramautu. Di bahasa Indonesia kalau di ini nih istilahnya apa ya? Kata majmuk itu ya. Kayak Banyumas, kayak Sukoharjo itu kalau bahasa Arabnya namanya tarkibul masjidi, bukan asal kata suko dengan harjo, gabungan dua kata. Boyolali, boyo dengan lali. Kayak gini, hadramautu, hadoro dengan mautu. Bacanya nggak boleh hadramautun, atau nggak boleh baklabakun. Ya, ini tarkibul masjid. Memang kalau untuk diingat-ingat, ya minimal kita tahulah mengenalkan isim ghairil munsharif ya, walaupun belum tahu semuanya, kan ada 7 nih. Minimal tahu beberapa item ya. Jadi isim ghairil munsharif itu ada berapa macam katanya? 7. Satu. Al-Ajam. Yang kedua, Al-Nazis. 3. Fi'i. Ala waznil fi'li. Al-Wazni. 4. Dia tuh aflifu. Alif ya. Ya. 5. Al-Adalu. 6. Sigotul Muntaha. Sighatul muntahal jumu'. 7. Tarkibul Tarkibul masjid. Tarkibul masjid. Ya, ingatkan kalau saya disingkat biasanya ya. Sifatan gitu ya, ataupun sinya sighatul muntahal jumu', fa-nya ala wajhil fi'li, ta-nya at-ta'nitsu, tak yang satunya lagi tarkibul masjid. An-nya itu a-nya ajab, adal, an-nya ziyadatul alfi wan nun, tambahan alif dan nun. Ya, baik. Sampai sini ada yang kita diskusikan, ada yang tanyakan silakan. Kalau tidak ada saya tanya, ya Pak Agus, apa yang dimaksud dengan al-ajam? Nah, bukan huruf Arab. Yang Bukan bukan kalimat Arab. bahasa Arab ya. Apa contohnya? Idris. Idrisu ya, Salmanu, Idrisu, terus Tolatu. Ada di situ kan, tinggal baca saja. Yang kedua, Pak Joko, apa yang dimaksud dengan at-ta'nitsu? Susunan kalimat.
tinggal baca aja yang kedua tuh. Akan itu Menurut apa ya? menunjukkan makna Menunjukkan makna makna ko kuat perempuan ya. perempuan Ya, itu namanya taknis. taknis Contohnya Fatimatu, Aisyatu. Jadi bahasanya nggak boleh Aisyatun ya. Sering di hadis itu ada an Aisyata. Kenapa nggak Aisyati? Karena itu ghair munsharif. Ghair munsharif itu majrurnya dengan fathah. Cep. Kalau dimaksud dengan sigot muntahal jumu itu apa? Sebut muntaha itu bentuk penghabisan, Bentuk penghabisan apa? penghabisan jamak, Ya, penghabisan jama. Contohnya bentuk penghabisan contohnya masajidu. masajidu ya. Masajidu. Mufradnya apa mufradnya? Asalnya Asalnya. masjidun. Masjidun. Isi mufrad satu ya. Kalau misalnya begini nih, rosailu itu kan sigot mutal jumu tuh. Mufradnya bagaimana mufradnya? Rosail, rosailun, Rasulun. rasulun, Mufradnya tuh ya. rasulun. Itu sigot mutal jumu itu tidak boleh ditanwin. Nggak boleh rosailun, nggak boleh masajidun, nggak boleh ya. Ya baik, cukup mau ditanyakan? Ya kalau tidak ada, baik pengajian malam ini kita akhiri sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Amin. Dan jika bangun kekurangan, ini semata-mata pribadi saya sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kekurangan. Yuk kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'amin.